Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Neni Triana STMM selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Yang saya hormati juga kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan untuk menonton video presentasi kami pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Doni Purnowarman. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis AMK Proyek Bensu Karawang. Kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu Doni Purnowarman, yang kedua Yana Firmansyah, dan yang ketiga Ayu Lati Basari. Latar belakang: sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, dan budaya yang semakin pesat di era modern, industri di bidang makanan semakin merajalela, tidak hanya di kalangan pengusaha. Bisnis makanan kini juga banyak diminati oleh kalangan selebriti. Bahkan bisnis makanan ini menjadi pilihan yang tepat dalam memulai bisnis baru karena industri makanan sangat menjanjikan. Bisnis kuliner ayam geprek yang dipadu dan diolah dengan varian rasa dan bumbu kini menjadi salah satu yang paling digemari karena banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Ayam geprek adalah sajian berbahan dasar ayam ditambah bumbu dan rempah dengan ciri khas pedas yang khas. Ayam geprek adalah daging ayam yang dimemarkan atau digeprek lalu diolah dengan tambahan bermacam bumbu dan tambahan sambal. Profil perusahaan: nama perusahaan PT Onsu Pangan Prakasa, merek dagang geprek Bensu, jenis usaha nirlaba, kegiatan usaha memproduksi dan menjual belikan makanan. Alamatnya untuk cabang Karawang yaitu di Ruko Mediterania, Jalan Galuh Mas Raya, nomor 12 sampai dengan 15, daerah Sukaharja, Luk Jambi Timur, Karawang. Untuk pemilik yaitu Jordi Onsu dan Ruben Samuel Onsu. Bab pertama itu bab aspek legal. Nama perusahaan geprek Bensu, terus bentuk usaha nirlaba, akta notaris nomor 43 atas nama Ruben Samuel Onsu, terus surat izin usaha SIUP dengan kode 4378876.023, terus surat pengukuhan usaha kena pajak atau PKP dengan kode 04347106679991, surat izin tempat usaha atau SITU dengan kode 34272574577121X2016. Yang selanjutnya itu surat izin mendirikan bangunan atau IMB dengan kode 3321-459-DPMP TSP Kabupaten Karawang. Permodalan dasar: untuk modal usaha ayam geprek Bensu terdapat beberapa pilihan paket. Yang pertama yaitu kisaran modal adalah dari 400 juta sampai dengan 1 miliar. Modal awal diperkirakan sebesar 1 miliar, modal yang diterapkan sebesar 500 juta, dan modal yang disetor 300 juta. Modal dinyatakan dalam lembar saham. Satu lembar saham sama dengan 10 juta. Jika modal dasar 1M, kemungkinan dibagi menjadi 100 lembar saham modal ditempatkan. Yang pertama itu saham Jayadi Malik sebesar 100 lembar kali 50% sama dengan 50 lembar. Saham Ibrahim Nurholik 100 lembar kali 50% sama dengan 50 lembar. Saham Nurholis Isbandi 100 lembar kali 50% sama dengan 50 lembar. Saham Jayadi Malik 100 lembar kali 50% sama dengan 50 lembar dengan nilai tunai sebesar setor 300 juta. Kemudian saham Ibrahim Nurholi 100 lembar kali 50% sama dengan 50 lembar. Kemudian dana yang disetor sebesar 300 juta. Biaya operasional bulanan: penyewa tempat sejumlah 1 juta rupiah, gaji karyawan 5 juta, etalase 250, kompor 150, gas 54.000, wajan 30.000, alat penghalus bumbu 20.000, daging ayam sebesar 270.000 dikali 30 sama dengan 8.100.000, bumbu 25.000 dikali 30 sama dengan 750, lalapan 20.000 dikali 30 sama dengan 600.000, minyak goreng 20.000 dikali 22.000 dikali 30 sama dengan 660, kemudian cabai merah 25.000 dikali 30 sama dengan 750.000, kemudian listrik 300.000, dan biaya lain-lain 1.500.000. Total biaya operasional perkiraan 19.164.000 dalam per bulannya. Perkiraan penghasilan per bulannya sebagai contoh: apabila menjual ayam geprek Bensu dengan kisaran harga Rp18.000 per porsi dan mampu dimenjual hingga 50 porsi per hari, maka penghasilan yang akan didapatkan di setiap bulannya yakni 50 porsi dikali 18.000 sama dengan 900.000 dikali 30 hari sama dengan 27 juta. Maka keuntungan yang diperoleh dalam satu bulan adalah total pendapatan dikurangi total pengeluaran yakni 20 juta dikurangi 19.164.000 sama dengan 7.836.000. Kemudian masuk ke dalam aspek manajemen dan struktur organisasi. Di dalam geprek Bensu ini struktur organisasinya terdiri dari yang pertama owner, yang kedua manajer, yang ketiga adalah waiters, terus kemudian kasir, dan yang selanjutnya itu chef.
Yang pertama yaitu owner. Owner memiliki tanggung jawab secara keseluruhan yang berhubungan dengan restoran. Kegiatannya termasuk membuat sistem pelaporan yang rutin, seperti membuat laporan harian, mingguan, atau bulanan, sehingga dapat memantau kinerja karyawan. Yang kedua yaitu menggunakan sistem akuntansi online yang mampu memberikan hak akses sesuai dengan pekerjaan karyawan. Yang ketiga yaitu menentukan jadwal pertemuan rutin untuk berinteraksi, brainstorming, atau membahas masalah yang dihadapkan karyawan di setiap harinya. Melakukan inspeksi mendadak untuk melibatkan secara langsung berpeluang karyawan. Yang selanjutnya itu membangun sikap percaya kepada karyawan Anda dan menerima ide atau masukan yang disampaikan untuk kemajuan usaha. Selanjutnya itu memberikan reward kepada karyawan. Yang kedua yaitu tugas manajer. Manajer atau supervisor mempunyai tanggung jawab yang kegiatannya termasuk pertama itu memperkerjakan dan memberhentikan karyawan. Yang kedua yaitu mengatur jadwal kerja. Yang ketiga mengurus inventaris. Yang keempat yaitu menyetujui serta mengelola anggaran. Yang kelima yaitu pemasaran. Yang keenam customer experience. Yang ketujuh merencanakan menu yang disajikan baru. Selanjutnya yaitu mempersiapkan acara atau event spesial. Selanjutnya memastikan bahwa standar keberhasilan serta keamanan terpenuhi. Selanjutnya memantau bahan baku. Tugas waiter atau waitress. Waiter atau waitress mempunyai tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama yaitu menata penampilan yang rapi dan sopan serta sesuai dengan tata tertib restoran. Yang kedua yaitu menata meja, memastikan meja bersih dan lengkap. Yang ketiga yaitu standby pada posisi yang tepat. Yang keempat yaitu memberi salam atau greeting pada pelanggan yang membukakan pintu. Yang kelima yaitu merekomendasikan menu favorit kepada pelanggan. Yang keenam yaitu tatap siaga jika pelanggan belum siap untuk taking order. Yang ketujuh yaitu mencatat pesanan dan memastikan pesanan pelanggan serta menawarkan minuman atau menyampaikan dengan cepat. Selanjutnya memperhatikan pelanggan dengan seksama. Selanjutnya menangani masalah, membantu janitor atau runner membereskan meja sekaligus menawarkan menu penutup. Selanjutnya itu mengucapkan terima kasih, membukakan pintu dan mempersilakan pelanggan untuk kembali berkunjung. Yang selanjutnya itu melakukan serah terima tanggung jawab dengan shift berikutnya. Kemudian tugas kasir. Kasir juga mempunyai tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama yaitu memposting pesanan dalam mesin atau komputer. Yang kedua yaitu mencetak bon atau struk pembelian. Selanjutnya itu membawa bon kepada tamu. Selanjutnya membuat pengeluaran harian. Selanjutnya membuat laporan pengeluaran harian, mingguan, dan bulanan. Selanjutnya membuka dan menutup transaksi penjualan resettle. Selanjutnya mencatat atau membukukan invoice, surat tagihan masuk dan omset harian. Kemudian uraian kerja, membuat peraturan dan kebijakan di tempat kerja, bersikap tegas pada karyawan, bersikap baik, ramah dan sopan, utamakan kebersihan, menjalin kerjasama yang baik, rutin melakukan evaluasi terhadap karyawan dan melakukan identifikasi bagian-bagian yang memerlukan peningkatan. Kemudian manajer keuangan, memahami dan mengevaluasi skenario arus kas, menganalisa data keuangan, memperkirakan penghasilan dan pengeluaran yang akan datang, memahami dan menerapkan ketentuan kontrak. Yang selanjutnya itu menerapkan kebijakan kepatuhan kontrak. Selanjutnya sistem manajemen keuangan yang aman, terapkan matematika tingkat lanjut, menggunakan dan membantu perangkat lunak, permodelan statistik dan spreadsheet. Kemudian tugas manajer pemasaran, mendefinisikan masalah, harus mengetahui dulu masalahnya dan mampu untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan berbagai alternatif untuk menentukan berbagai cara alternatif penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian menganalisa alternatif, menilai alternatif yang dikumpulkan dengan suatu analisa, maka manajer diarahkan untuk mengambil keputusan yang disertai dengan pertanyaan untuk menentukan kebaikan dan keburukannya. Kemudian tugas manajer produksi yaitu memastikan proses produksi berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu merancang, mengimplementasikan dan mengawasi strategi produksi. Yang ketiga yaitu mengontrol dan mengawasi penggunaan bahan dan alat produksi. Yang selanjutnya itu mengarahkan penelitian terkait proses produksi. Selanjutnya memimpin tim produksi. Kemudian tugas manajer distribusi. Yang pertama yaitu mengelola sumber daya staf dan mengalokasikan persediaan, membuat jadwal untuk staf distribusi. Selanjutnya menegosiasikan harga dan jumlah dengan persediaan. Selanjutnya berkomunikasi dengan pelanggan tentang pengiriman. Selanjutnya meningkatkan kinerja bisnis dan distribusi. Selanjutnya mempromosikan keselamatan dan berkontribusi pada upaya kepatuhan. Selanjutnya mendorong anggota tim untuk meningkatkan dan bekerja. Selanjutnya mengembangkan tujuan yang harus dipenuhi oleh tim distribusi. Selanjutnya mengoperasikan sistem distribusi teknologi informasi. Selanjutnya mengkoordinasikan dan mengelola siklus pemesanan dan pasokan. Selanjutnya menilai kinerja dan kualitas menggunakan informasi terkait. Tugas karyawan toko. Yang pertama yaitu melayani pelanggan dengan ramah dan membantu dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya memastikan stok barang tersedia dan terorganisir dengan baik di toko. Selanjutnya menjaga kebersihan dan kerapian toko. Selanjutnya melakukan transaksi penjualan dan pembayaran. Selanjutnya memberikan informasi tentang produk atau promosi yang sedang berlangsung. Selanjutnya menangani komplain maupun keluhan pelanggan, kemudian memberikan pemecahan atas masalah yang dialami dengan solusi yang memuaskan. Selanjutnya melakukan tugas-tugas administrasi seperti menghitung stok barang dan membuat laporan penjualan. Kemudian bagian selanjutnya yaitu aspek pasar dan peluang pasar.
Yang pertama itu analisis potensi, peluang pasar, dan estimasi. Menghitung calon konsumen dilihat dari masyarakat yang lewat di sekitaran proyek. Kemudian dijelaskan pada tabel 3.1 analisis potensi pasar, di mana calon konsumen terdapat 4. Yang pertama itu pelajar SMA, karyawan, dan yang ketiga mahasiswa, yang keempat penduduk sekitar. Dengan asumsi dalam minggu pertama pelajar SMA membeli 50 porsi, kemudian karyawan 50 porsi, mahasiswa 100 porsi, dan penduduk sekitar 50 porsi. Dengan minggu kedua asumsinya pelajar SMA membeli 50 porsi, karyawan 50 porsi, mahasiswa 40 porsi, penduduk sekitar 20 porsi. Kemudian minggu ketiga pelajar SMA 70 porsi, karyawan 20 porsi, mahasiswa 150 porsi, penduduk sekitar 70 porsi. Minggu keempat pelajar SMA 50 porsi, karyawan 50 porsi, mahasiswa 50 porsi, penduduk sekitar 50 porsi. Dengan total di mana pelajar SMA selama 4 minggu ini atau 1 bulan asumsinya 270 porsi, kemudian karyawan 250 porsi, mahasiswa 400 porsi, dan penduduk sekitar 150 porsi. Kemudian di total dalam penjualan dalam 1 bulan totalnya yaitu 1070 porsi. Mengapa di sini mahasiswa lebih banyak membeli? Karena dari letak cabang Geprek Bensu di Karawang ini dekat dengan universitas. Kemudian dalam tabel 3.2 yaitu analisis segmen pasar yang akan dipilih. Analisis potensi pasar Geprek Bensu adalah universal karena semua kalangan masuk dan yang dari anak-anak hingga orang tua. Kemudian tabel 3.2 yaitu analisis potensi pasar yang dipilih. Kemudian di sini ada tabel calon konsumen di mana terdiri dari 4 contoh yaitu pelajar SMA, karyawan, mahasiswa, penduduk sekitar. Kemudian diasumsikan minggu ke-1 membeli 20 porsi, karyawan 50 porsi, mahasiswa 100 porsi, penduduk sekitar 50 porsi. Kemudian dalam minggu kedua pelajar SMA 50 porsi, karyawan 50 porsi, mahasiswa 40 porsi, penduduk sekitar 20 porsi. Kemudian minggu ketiga yaitu pelajar SMA 70 porsi, karyawan 20 porsi, mahasiswa 150 porsi, penduduk sekitar 70 porsi. Dalam minggu keempat atau minggu terakhir yaitu pelajar SMA 50 porsi, karyawan 50 porsi, mahasiswa 50 porsi, penduduk sekitar 50 porsi. Dengan total pelajar SMA dalam 1 bulan yaitu 190 porsi, karyawan 170 porsi, mahasiswa 340 porsi, dan penduduk sekitar 190 porsi. Dengan total semuanya yaitu dalam 1 bulan 890 porsi. Kemudian 90 porsi. Kemudian analisis bauran pemasaran. Bauran pemasaran yang juga dikenal sebagai 4P merujuk pada 4 elemen utama yang membentuk strategi pemasaran suatu produk atau layanan. Bauran pemasaran melibatkan kombinasi dari produk, price, place, dan promotion. Mari kita analisis bauran pemasaran dari Geprek Bensu. Yang pertama yaitu produk. Produk dari Geprek Bensu yaitu terdiri dari variasi menu. Yaitu Geprek Bensu mungkin menawarkan beberapa variasi menu dan pilihan ayam geprek dan saus yang berbeda. Salah satunya dengan variasi menu dalam Geprek Bensu yaitu ada Geprek Bensu original, Geprek Bensu keju, Geprek Bensu sambal mata, dan Geprek Bensu leleh. Kemudian kualitas. Kualitas rasa dari Geprek Bensu ini, produk ini menonjolkan kualitas rasa dan cara yang unik dalam mengelola ayam geprek. Yang kedua yaitu price atau harga. Price strategi yaitu Geprek Bensu perlu memiliki strategi harga yang bersaing dan sesuai dengan nilai yang ditawarkan oleh produknya. Kemudian promo dan diskon, mungkin ada penawaran spesial pakai promo atau diskon untuk menarik pelanggan. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Lokasi outlet, menempatkan outlet di lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh target pasar. Untuk cabang di Karawang ini menurut saya lokasinya cukup strategis karena di dekat pusat perbelanjaan yang dimana di Galungas, dan kemudian dekat dengan universitas dan lain-lain. Kemudian delivery service memiliki layanan pengantaran atau kerjasama dengan platform pengiriman makanan untuk memperluas jangkauan konsumen seperti kerjasama dengan Gojek, GoFood, dan ShopeeFood. Kemudian yang keempat yaitu promotion atau promosi. Social media marketing yaitu mempromosikan produk melalui platform media sosial dengan gambar-gambar menarik dan promosi khusus. Yang kedua yaitu kolaborasi dan endorsement, melibatkan selebritis atau influencer untuk mendukung atau mengendorse produk. Yang ketiga yaitu loyalty program, menawarkan program loyalitas atau kartu keanggotaan untuk memberikan insentif kepada pelanggan setia melalui kombinasi yang tepat dari 4 elemen ini. Geprek Bensu dapat menciptakan strategi pemasaran yang efektif dan juga menarik pelanggan untuk mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan keuntungan. Penting untuk terus memonitor respons pelanggan, tren pasar, dan bersaing aktif dalam industri makanan untuk tetap relevan dan sukses. Analisis pemasaran di masa depan. Analisis pemasaran di masa depan untuk Geprek Bensu atau bisnis makanan serupa memerlukan pemahaman tentang tren dan perubahan dalam perilaku konsumen, teknologi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi industri makanan. Berikut adalah beberapa aspek yang mungkin relevan. Yang pertama yaitu inovasi menu. Penambahan variasi menu mengikuti tren selera pelanggan dan keinginan variasi dengan menambahkan inovasi pada menu, mungkin dalam menciptakan saus atau topping baru. Yang kedua yaitu teknologi dan layanan pengiriman. Pemanfaatan teknologi, mengintegrasikan teknologi seperti aplikasi pemesanan online, pembayaran digital, dan solusi pemesanan mandiri untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pelanggan. Yang ketiga yaitu pemasaran digital. Strategi pemasaran digital yaitu memanfaatkan media sosial, pemasaran konten, dan iklan online untuk mencapai target pasar yang lebih luas. Terus yang selanjutnya itu penggunaan platform video, menciptakan konten video yang menarik untuk mempromosikan menu, proses memasak, dan berbagai kegiatan kuliner. Yang keempat yaitu kesehatan dan keberlanjutan. Dalam kesehatan dan keberlanjutan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penekanan pada kesehatan, menyesuaikan menu untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin peduli dengan kesehatan dan gizi. Selanjutnya praktik keberlanjutan, memperkuat citra merek dan menekankan praktik keberlanjutan seperti penggunaan bahan-bahan lokal atau kemasan ramah lingkungan.
Yang kelima itu pemberdayaan pelanggan. Partisipasi pelanggan menciptakan pengalaman interaksi, mungkin melalui pemungutan suara menu baru atau kontes resep untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Yang keenam yaitu pengalaman konsumen. Desain interior yang menarik. Jika geprek bench memiliki gaya fisik desain interior yang menarik, dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Program loyalitas menawarkan program loyalitas yang menarik untuk mempertahankan pelanggan setia. Yang ketujuh itu analisis data, pemanfaatan data pelanggan, mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk memahami preferensi dan kebiasaan konsumen yang dapat membantu dalam menyesuaikan strategi pemasaran. Penting untuk terus memantau perubahan tren dan memahami perilaku konsumen agar dapat beradaptasi dengan perubahan pasar. Fleksibilitas dan kemampuan untuk merespon perubahan adalah kunci kesuksesan dalam industri makanan. Pemanfaatan teknologi dalam pemasaran. Pemanfaatan teknologi dalam pemasaran yang sering disebut sebagai pemasaran digital atau e-pemasaran telah menjadi elemen kritis dalam strategi pemasaran modern. Berikut adalah beberapa cara di mana teknologi dapat dimanfaatkan dalam pemasaran. Satu yaitu media sosial. Pemasaran media sosial, platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn dapat digunakan untuk membangun merek, berinteraksi dengan pelanggan, dan mempromosikan produk atau layanan. Iklan berbayar. Memanfaatkan fitur iklan berbayar di platform media sosial untuk menargetkan audiens tertentu dan meningkatkan visibilitas. Yang kedua yaitu pemasaran konten. Pemasaran konten digital membuat dan mendistribusikan konten yang relevan dan berharga seperti artikel blog, video, dan infografis untuk menarik dan mempertahankan perhatian pelanggan. Yang ketiga, SEO atau Search Engine Optimizing. Optimisasi mesin pencari, mengoptimalkan situs web dan konten online untuk meningkatkan peringkat di hasil mesin pencari seperti Google, meningkatkan visibilitas dan kemungkinan ditemukan oleh calon pelanggan. Yang keempat yaitu email marketing. Yang pertama, email marketing yaitu kampanye email, menggunakan kampanye email untuk mengirim informasi, penawaran, dan konten kepada pelanggan potensial atau pelanggan yang sudah ada. Yang selanjutnya itu pemasaran influencer, bekerjasama dengan influencer atau tokoh terkenal di media sosial untuk mempromosikan produk atau merek. Pemasaran berbasis lokasi, geotargeting atau menggunakan teknologi berbasis lokasi untuk mengirimkan pesan atau penawaran khusus kepada konsumen di daerah tertentu. Selanjutnya, analisis data. Penggunaan data pelanggan, menganalisis data pelanggan untuk memahami perilaku pembelian, preferensi, dan kebutuhan konsumen, membantu dalam penyesuaian strategi pemasaran. Selanjutnya, e-commerce dan pembayaran digital. Platform e-commerce menjual produk atau layanan secara online melalui platform e-commerce. Selanjutnya, pembayaran digital memfasilitasi pembayaran online untuk kenyamanan pelanggan. 9. Chatbot atau kecerdasan buatan. Penggunaan chatbot, mengintegrasikan chatbot untuk memberikan layanan pelanggan instan dan memberikan jawaban otomatis kepada pembayaran umum. Personalisasi berbasis AI, menerapkan kecerdasan buatan untuk menyajikan konten yang dipersonalisasikan sesuai dengan referensi pelanggan. Yang 10 yaitu aplikasi mobile. Aplikasi ponsel membangun aplikasi mobile untuk memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik dan memfasilitasi akses pelanggan ke produk atau layanan. Lanjutan pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi ini dapat membantu perusahaan mencapai audiens yang lebih luas, meningkatkan keterlibatan pelanggan, dan mengoptimalkan proses pemasaran secara keseluruhan. Penting untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan pemasaran digital untuk tetap bersaing dengan pasaran yang terus berubah. Simpulan aspek pasar dan peluang pasar. Simpulan dari aspek pasar dan peluang pasar merupakan hal yang penting untuk membimbing strategi pemasaran dan pertumbuhan bisnis. Berikut adalah simpulan umum yang mungkin dapat ditarik dari analisis tersebut. Aspek pasar, pertumbuhan industri geprek bench atau makanan sejenis masih dalam tahap pertumbuhan yang positif, menunjukkan potensi untuk mendapatkan pangsa pasar lebih. Tren konsumen semakin mencari pengalaman kuliner yang unik dan berbeda, dan geprek bench dapat memanfaatkan tren ini dengan inovasi pada menu dan penyajian. Teknologi dan pemasaran digital. Pemanfaatan teknologi, terutama pemasaran digital, dapat menjadi kunci sukses dalam mencapai dan berinteraksi dengan target pasar. Peluang pasar, inovasi menu. Peluang besar untuk terus berinovasi pada menu, menciptakan variasi baru atau menggabungkan saus dan topping yang unik untuk menarik pelanggan. Ekspansi lokasi, mengidentifikasi daerah atau lokasi yang belum dijangkau dan merencanakan ekspansi outlet untuk memperluas cakupan pasar. Kemitraan dan kolaborasi, mengeksplorasi peluang kemitraan dengan pihak lain seperti kolaborasi dengan influencer atau kerjasama dengan bisnis terkait untuk meningkatkan visibilitas. Pemasaran berbasis lokasi, mengoptimalkan strategi pemasaran berbasis lokasi untuk menargetkan pelanggan potensial di wilayah tertentu. Pengembangan produk sehat, melihat peluang untuk mengembangkan opsi makanan yang lebih sehat untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin peduli dengan kesehatan. Oke. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai aspek sosial dan ekonomi. Di sini dukungan umum pembangunan, rencana pembangunan jangka menengah RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2021 sampai 2026 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Karawang pada tahun 2025 dari 2005 sampai 2025. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 sampai 2026 harus berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karawang. RPJPD Kabupaten Karawang tahun 2005 sampai 2025 memiliki visi Karawang Sejahtera berbasis pertanian dan industri dengan misi yaitu mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak dalam lingkungan kehidupan sosial yang berbudaya dan beradab. Selanjutnya, mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing, berkualitas dan rasional yang digerakkan oleh sektor pertanian dan industri.
Selanjutnya, mewujudkan Kabupaten Karawang yang produktif, nyaman, indah, dan lestari. Selanjutnya, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mandiri, profesional, dan akuntabel dalam kerangka otonomi daerah. Kemudian, mengenai dukungan pertumbuhan ekonomi negara atau masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang, dapat diketahui ya bahwa perkembangan penduduk Kabupaten Karawang setiap tahunnya itu semakin meningkat. Jumlah penduduk Karawang pada tahun 2020 itu mencapai 2.370.488 jiwa. Penduduk laki-laki pada tahun 2020 berjumlah 1.213.000 jiwa, dan penduduk perempuan pada tahun yang sama berjumlah 1.157.000 jiwa. Dengan seks rasio adalah 105, di mana jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Laju penduduk pada tahun 2020 sebesar 0,87%. Pada tahun 2023, Karawang mengalami peningkatan jumlah penduduk mencapai 10.493 jiwa, sedangkan angka kelahiran pada tahun 2023 dari Januari hingga Oktober mencapai 48.876 jiwa. Kemudian ada dukungan pendapat masyarakat. Nah, perekonomian rata-rata masyarakat Kabupaten Karawang dapat dilihat dari kondisi peningkatan produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2020 menjadi 2.205 miliar, dan peningkatan produk domestik dengan bruto regional bruto atas dasar konstan menjadi sebesar 42.000 miliar dibandingkan dengan tahun 2016. Selanjutnya, dukungan kehidupan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat setempat. Di zaman sekarang banyak tren makanan baru yang hadir baik di Indonesia ataupun di ruang lingkup kecil yang ada di Karawang, di mana setiap produk dan atau tren makanan yang baru masuk ke Indonesia tanpa perlu lama pasti akan booming dan meledak baik peminat atau penjual. Salah satunya adalah ayam geprek. Ayam geprek hadir pada tahun 2003 tepatnya di Yogyakarta, cuma ayam geprek kembali booming pada 2017. Salah satu artis yang ikut serta meramal ikan dan menjual ayam geprek adalah Ruben Onsu. Kemudian ada kesimpulan dukungan ekonomi dan sosial. Dalam menjalankan usaha bisnis pasti bergantung pada aspek ekonomi dan sosial, karena kedua aspek itu sangat berpengaruh dalam pelaku usaha dan proses berjalannya usaha. Seperti contoh usaha yang diangkat yaitu usaha ayam geprek pensu, yang mana usaha ini dapat memberikan peluang bagi para investor dan para pencari kerja, ya, untuk lapangan pekerjaan juga, dapat memberikan lowongan pekerjaan dan memberikan benefit kerjasama yang baik. Selain itu, pendapatan dan jumlah minat masyarakat juga sangat berpengaruh dan menjalankan usaha tersebut. Selanjutnya itu ada aspek lingkungan. Di sini ada dukungan lingkungan hidup, lingkungan fisik. Lingkungan fisik atau physical evidence merupakan hal yang nyata yang turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Lingkungan fisik memberikan kesempatan istimewa kepada perusahaan dalam mengirimkan pesan-pesan kuat konsisten berkenaan dengan apa yang dicapai diberikan perusahaan kepada segmen pasar yang dituju, serta pesan-pesan berkenaan yang dengan karakteristik jasa yang dimiliki. Mendefinisikan lingkungan fisik sebagai kesan-kesan yang diciptakan pada pencederaan oleh perancang lingkungan fisik tempat jasa diserahkan. Lingkungan fisik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi konsumen dalam berbelanja. Kemudian dukungan lingkungan makhluk hidup. Konsep daya dukung lingkungan sudah mulai banyak diperbincangkan mengingat semakin besarnya tekanan penduduk dan pembangunan terhadap lingkungan. Pertambahan jumlah penduduk dengan aktivitasnya menyebabkan kebutuhan akan lahap bagi kegiatan sosial ekonominya. Makin bertambah dan sebaliknya lahan tidak terbangun makin berkurang. Selain itu, pertambahan jumlah penduduk juga dibarengi dengan peningkatan konsumsi sumber daya atau sumber daya alam. Sejalan meningkatnya tingkat sosial ekonomi masyarakat, peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat akan mempengaruhi daya dukung lingkungan. Nah, di sini pada website Carrick Capacity, suatu ekosistem adalah jumlah populasi yang dapat didukung oleh ketersediaan sumber daya dan jasa pada ekosistem tersebut. Batas daya dukung ekosistem tergantung pada 3 faktor, yaitu yang pertama jumlah sumber daya alam yang tersedia dalam ekosistem tersebut, yang kedua jumlah ukuran atau populasi atau bisa disebut komunitas, yang ketiga jumlah sumber daya alam yang dikonsumsi oleh setiap individu dalam komunitas yang ada di dalam komunitas tersebut. Selanjutnya, pengertian modal alam berdasarkan website tersebut meliputi sumber daya alam, yaitu sumber semua yang diambil dari alam yang digunakan dengan satu atau tanpa melalui proses produk yang meliputi air, tanaman, hewan, dan material alam seperti bahan bakar, fosil, logam, dan mineral.
Untuk memenuhi kebutuhan harus mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Daya dukung sangat menentukan bagi kelangsungan hidup manusia, maka kemampuan daya dukung alam tersebut harus dijaga agar tidak merusak dan berakibat buruk pada kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Secara umum, kerusakan daya dukung alam dipengaruhi oleh dua faktor internal kerusakan dan faktor eksternal kerusakan. Kesimpulan, dukungan lingkungan fisik memiliki peran penting dalam mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli dan menggunakan produk atau jasa. Dalam konteks bisnis seperti restoran, lingkungan fisik yang baik dapat merangsang konsumen untuk mengunjungi tempat tersebut. Dukungan lingkungan fisik mencakup aspek visual yang dapat digunakan oleh konsumen untuk mendukung produk atau jasa yang dijual. Nah, dalam menjaga keberlanjutan penting untuk mempertimbangkan sumber daya alam, jaga ekosistem dan estetika alam. Daya dukung alam memiliki peran kunci dalam memastikan keberlangsungan hidup manusia, dan kerusakan dapat disebabkan oleh faktor internal alam sendiri dan eksternal atau ulah manusia sendiri. Oleh karena itu, perlindungan dan pemeliharaan daya dukung alam menjadi krusial untuk mencegah dampak buruk pada kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Di sini ada aspek teknis atau pemilihan lokasi. Penentuan lokasi geprek bensu sangat tepat. Contohnya outlet Karawang terletak di Galumas, di mana letak pusat perbelanjaan ini memberikan keuntungan bagi bisnis baik dari sisi finansial ataupun non finansial. Geprek bensu outlet Karawang berada di Ruko Mediterania, Jalan Galumas Raya, supaya mudah untuk dikunjungi dan mudah diakses dengan kendaraan roda 2 atau roda 4, karena posisinya juga di pinggir jalan juga. Nah, tata letak geprek bensu biasanya dirancang untuk memberikan pengalaman pelanggan yang nyaman dan efisien. Tata letak ini mempertimbangkan elemen-elemen berikut. Yang pertama ada area pemesanan dan kasir, yang kedua tempat persiapan makanan, yang ketiga tempat duduk dan ruangan makanan. Tempat duduk dan ruangan itu pasti nyaman juga. Yang keempat dekorasi dari branding. Yang kelima penggunaan teknologi. Yang keenam ada area antrian. Yang ketujuh sistem pencahayaan dan ventilasi. Yang kedelapan toilet dan fasilitas lainnya. Nah, ada sarana prasarana, kelengkapan investasi awal pada geprek bensu dijelaskan pada tabel ini. Yaitu ada elemen investasi, yaitu untuk biaya franchise fee, lokasi dan pembangunan outlet, peralatan dan perlengkapan, persediaan awal, promosi dan pemasaran awal, sistem teknologi, pelatihan karyawan, wakil kapital, biaya legal dan lisensi. Dan untuk fasilitas pendukung, toilet, dapur, kebersihan dan lain-lain. Keamanan dan sistem keamanan, cadangan dan biaya tak terduga. Itu total untuk modal awal itu sekitar kurang lebih 400 juta. Nah, untuk peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan itu mesin penggoreng, kompor listrik, panci dan wajan, pisau dapur, talenan kayu, meja stainless steel, kursi pelanggan, piring, gelas dan sendok garpu, microwave, kulkas, mini. Total harga peralatan itu kurang lebih 8 juta. Untuk kelengkapan administrasi itu biaya pembuatan akta notaris, biaya pengurusan izin usaha, biaya pendaftaran merek jika diperlukan ya, dan biaya surat izin di tempat, atau totalnya itu kurang lebih 2 juta. Nah, manajemen proses produksi geprek bensu melibatkan serangkaian langkah-langkah untuk menghasilkan hidangan dan geprek yang lezat. Berikut adalah rangkaian umum dari proses produksi tersebut, dimulai dari langkah persiapan bahan baku, pengolahan ayam, pembuatan sambal geprek, penggeprekan ayam, penyajian tambahan lainnya, pelayanan dan pelanggan. Proses ini dapat disesuaikan dengan inovasi atau variasi tertentu. Nah, SDM yang dibutuhkan itu berikut adalah jenis-jenis sumber daya manusia di bisnis geprek bensu yang dibutuhkan beserta kriterianya. Yang pertama itu koki atau chef, mempunyai yang memiliki pengalaman yang mumpuni. Yang kedua itu ada pelayan atau kasir. Yang ketiga ada staf produksi. Yang keempat pembersih dan petugas kebersihan. Yang kelima manajer outlet dan kena pemasaran dan promosi. Yang tujuh teknisi atau IT support di outlet tersebut. Selanjutnya ada aspek teknologi. Yang pertama itu adalah mesin atau teknologi yang digunakan. Mesin atau alat teknologi yang digunakan pada geprek itu ada mesin pre dan kompor gas, chopper untuk pengganti cobek, timbangan dan pisau. Untuk sistem teknologi yang akan digunakan mesin kasir, mesin pembayaran non tunai, lampu Cooper, dan teknologi lainnya. Selanjutnya teknologi informasi yang akan digunakan yaitu dengan membuat iklan, membuat promo menarik, bisa juga bekerja sama dengan influencer yang bisa menarik minat pelanggan. Kesimpulannya, pada aspek teknologi, aspek teknik dan teknologi dalam bisnis geprek bensu sangat krusial untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar dan memenuhi tuntutan konsumen modern, dari penggunaan sistem POS hingga pemasaran digital. Teknologi membuka peluang baru dan memungkinkan penyesuaian cepat terhadap tren industri.
investasi dalam peralatan canggih, aplikasi pemesanan online, dan analisis data pelanggan menjadi kunci keberhasilan. Baik, untuk bab selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kurang lebihnya atas penjelasan saya mohon maaf. Saya serahkan selanjutnya kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian bab aspek finansial. Yang pertama ada kebutuhan modal kerja. Total modal kerja 500 juta, total modal sarana dan prasarana 400 juta, jumlah dana yang dibutuhkan 900 juta, periode perputaran balik modal, jumlah bulan dalam setahun 12 bulan, periode perputaran modal kerja per tahun asumsi bulanan 2 bulan. Next, di sini ada tabel cash flow, cost of capital. Di sini sudah diuraikan penerimaan jumlah penjualan pada tahun 2023 totalnya 24,850. Pada tahun 2024 totalnya 27,170. Pada tahun 2025 totalnya 33,400. Pada tahun 2026 totalnya 41,950. Dan yang terakhir pada tahun 2025 totalnya mencapai 47,450. Next, di sini ada tabel harga jual. Penjualan harga jual di sini sudah diuraikan, lalu jumlah penerimaan. Total penerimaan pada kolom tabel pertama 311,400.000. Pada tabel kedua total penerimaan 382,270.000. Pada kolom tabel ketiga total penerimaan 550.000. Pada kolom tabel keempat total penerimaan 758,50.000. Pada kolom tabel terakhir total penerimaan ada 942.350.000. Next, di sini ada tabel pengeluaran. Proses tahun pertama 20,319,840 ditambah 2,840,160 sama dengan 23,160.000. Proses tahun kedua 39,409,840 ditambah 2,840,160 sama dengan 250.000. Proses tahun ketiga 89,669,840 ditambah 2,840,160 sama dengan 92,510.000. Proses tahun keempat 115,849,840 ditambah 2,840,160 sama dengan 118,690.000. Proses tahun kelima 130,359,840 ditambah 2,840,160 sama dengan 133,200.000. Next, di sini ada pendekatan tabel manual diskon rate 20%. Di sini ada penyusutan, kas bersih, proses penyusutan, diskon faktor 20%, kas bersih. Lalu untuk total jumlah kas bersih 212.932,50. Next, di sini ada analisis payback period (PB). Analisis payback period (PP) sama dengan investasi atau kas bersih kali 1 tahun sama dengan 500 juta per 2,12 932 50 dikali 12 bulan sama dengan 28 bulan sama dengan 2 tahun 4 bulan. Kas bersih berbeda setiap tahunnya. Ini ada penjelasan payback period. Rumusnya PP sama dengan 90
190.000 per 133.200.000 dikali 12 bulan sama dengan 8,12 bulan sama dengan 8 bulan. Maka PP adalah 3 tahun. PP unsur investasi sama dengan 3 tahun 5 tahun. Dinyatakan layak. Average rate of return, menghitung rata-rata IAT. 336.267.820 per 5 sama dengan 67.253.564. Menghitung rata-rata investasi 500 juta per 2 sama dengan 250 juta. HRR 67.253.564 per 250 juta sama dengan 0,27 dibulatkan menjadi 0,3%. Next, net present value NPV sama dengan kas bersih 1 ditambah kas bersih 2 per 1 ditambah R pangkat 1, kas bersih 2 ditambah kas bersih 3 per 1 ditambah R pangkat 2, kas bersih 3 ditambah kas bersih 4 1 ditambah R pangkat 3, kas bersih 4 ditambah kas bersih 5 per 1 plus R ditambah 1 plus R pangkat 4, kas bersih 5 diambil investasi per 1 ditambah R pangkat 5. NPV 19.297.280 ditambah 293.2150 ditambah 52.563.290 ditambah 57.208.580 ditambah 53.546.400. NPV 509.310.000 diambil 500 juta. NPV 310.000. NPV positif, maka investasi diterima. Rata-rata kas bersih 212.932.50 per 5 tahun sama dengan 42,474.864. Perkiraan PP sama dengan 160 juta per 43.586.410 sama dengan 3,670. Next, profitability index. Profitability index pada ayam geprek bensu PI sama dengan PV kas bersih per PV modal kali 100% sama dengan 509.310.000 per 500 juta dikali 100% sama dengan 1,01. Pengambilan keputusan jika PI lebih kecil, jika PI lebih besar dari modal layak, jika PI lebih kecil dari modal tidak layak. Simpulan hasil kajian finansial berdasarkan studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan, maka bisnis geprek bensu dapat dinyatakan layak. Kesimpulan, studi kelayakan bisnis geprek bensu menyajikan gambaran komprehensif tentang potensi dan keberlanjutan usaha. Analisis finansial menunjukkan bahwa proyek ini memiliki tingkat pengembalian investasi yang menguntungkan dalam jangka panjang. Selain itu, evaluasi pasar menunjukkan adanya permintaan yang tinggi untuk produk ini di lokasi yang ditargetkan. Aspek operasional dan manajemen bisnis juga dijelaskan secara rinci dengan fokus pada efisiensi operasional dan strategi pemasaran yang tepat. Studi ini mencakup risiko-risiko yang mungkin dihadapi, termasuk perubahan dalam preferensi konsumen dan ketidakpastian ekonomi.
Sebagai kesimpulan, hasil analisis menunjukkan bahwa geprek bensu memiliki potensi untuk menjadi bisnis yang sukses, asalkan dikelola dengan baik dan adaptif terhadap perubahan pasar. Rekomendasi investasi pada proyek ini didasarkan pada evaluasi kelayakan yang komprehensif dengan mempertimbangkan kelebihan dan risiko. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.